Gue Mas Antoku, kali ini gue mau share apa saja yang harus kalian persiapkan atau harus kalian kuasai sebagai seorang ahli informatika. Apa yang nanti gue share ini bukan diambil dari buku A, buku B, buku C, tapi semuanya hasil pengalaman gue selama gue bergelut di bidang informatika. Jadi, kalau kemungkinan nanti apa yang gue sampaikan itu berbeda dengan orang lain, nah karena mungkin gue sama orang lain punya pengalaman yang berbeda. Tapi bahwa yang perlu kalian persiapkan sebenarnya untuk bisa berkuliah di informatika adalah, menurut gue, adalah mindset. Selama ini kita dari sekolah TK sampai dengan sekolah menengah, kita itu dipaksa dalam tanda petik untuk menjadi penghafal yang buruk, bukan dipaksa untuk menjadi seorang yang analitik, logik. Sehingga hal ini menjadi sangat menyulitkan bagi orang-orang yang belum bisa berpindah dari mindset penghafal menjadi seorang yang logik. Nah, belajar informatika harus berlandaskan logik. Ingat, logik ya. Nah, itu yang paling penting. Apakah kita tidak boleh menghafal? Boleh, tapi caranya yang paling penting menurut gue adalah menghafal dengan latihan. Kenapa? Karena informatika adalah ilmu eksakta yang berfokus kepada ilmiah, logik. Ya, sehingga kalian kalau mau menghafal dengan cara latihan. Makin sering kalian latihan, maka otomatis akan menjadi hafal apa yang. Ingat, kita tidak pernah lupa jalan pulang ke rumah. Kenapa? Apakah kita menghafalkan? Tidak, tapi karena kita sering melakukan, yaitu dari perpergian pulang ke rumah. Terus sehingga kita menjadi hafal secara otomatis. Kuliah di jurusan informatika itu mau jurusan apapun tidak masalah. Ya, yang membedakan jurusan itu hanya masalah mata kuliah yang dipelajari atau materinya. Sedangkan menurut gue outputnya yang paling penting. Artinya kalian mau kuliah jurusan apapun, yang terpenting kalau lulus bisa apa, itu yang paling penting. Sekarang apa saja yang harus kalian kuasai sebagai seorang mahasiswa informatika? Pertama, update informasi tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Update informasi adalah sebuah kebutuhan sebagai mahasiswa informatika. Perkembangan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi berubah setiap detik. Akses informasi tersebut melalui buku, media, baik cetak maupun online, atau dari mana saja, bisa dari TV atau dari hasil diskusi dengan orang lain. Ya, jadi tidak ada istilah mahasiswa informatika kudet atau kurang update. Yang kedua, kuasai logika dan algoritma. Cara benar. Pernyataan bahwa algoritma merupakan jantung dari ilmu informatika sangatlah tepat. Menguasai algoritma maka membuat cara berpikir kita menjadi lebih terstruktur dan solutif. Algoritma mengajarkan bagaimana menyusun step by step langkah penyelesaian sebuah masalah. Hal ini tidak hanya berhubungan dengan pemrograman saja, tapi juga permasalahan umum. Menguasai algoritma maka menjadi modal penting untuk mudah mempelajari pemrograman. Jadi, pelajarilah algoritma dengan benar dan baik. Karena apa? Ini gerbang untuk belajar di ilmu-ilmu yang kalian pelajari selama kuliah. Yang ketiga, ilmu matematika. Matematika merupakan dasar dari ilmu eksakta. Anggapan bahwa belajar matematika itu sulit karena salah mempersepsikan bagaimana memahami matematika itu sendiri. Matematika bukan angka, tapi metode. Angka hanya sarana mempermudah memahami. Sedangkan yang lebih penting adalah berfokus pada metode-metode yang ada dalam matematika itu tersebut. Jadi, sekarang belajar matematika itu bisa menjadi mudah jika tidak hanya berfokus pada angkanya saja. Kalau berfokus kepada angkanya, ngelihat angka saja sudah pusing. Aduh, pusing. Ya, padahal bukan itu menjadi fokus utama. Yang keempat, bahasa pemrograman. Mahasiswa informatika harus menguasai bahasa pemrograman, minimal satu bahasa pemrograman. Walaupun selama kuliah mungkin dipelajari bahasa pemrograman A, B, C, D, dan seterusnya, tapi semua itu bisa menjadi sebuah referensi. Tapi pada suatu saat kalian harus memilih minimal satu bahasa pemrograman yang kalian harus pelajari dan itu diperdalam. Membuat program itu artinya bagaimana kita bisa berkomunikasi langsung dengan sebuah mesin.
Jadi kalau kita sebagai manusia berkomunikasi dengan manusia yang lain cukup dengan bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak. Misalnya bahasa Indonesia, lawan bicara kita juga ngerti bahasa Indonesia, maka komunikasi bisa berhasil dengan baik. Tapi kalau kita sebagai manusia, sebagai user ingin berkomunikasi dengan komputer, tidak bisa dengan bahasa manusia, tapi harus diterjemahkan logik atau apa saja yang kita inginkan itu diterjemahkan dalam bahasa pemrograman, dan nanti bahasa programan itu akan ada sebuah compiler yang akan menerjemahkan sebagai penerjemah, sehingga komputer akan mengerti apa maksud dari yang kita inginkan. Jadi sekarang ini ada semacam ajakan bahwa 1 hari 1 jus. Itu bagus sekali metode itu. Tapi sekarang kalau kita modifikasi untuk kaitannya dengan program, misalnya 1 hari 1 program, sepertinya sangat asik gitu. Sehingga secara tidak langsung setiap hari minimal 1 program, maka dalam 30 hari saja udah 30 program. Bagaimana kalau 1 tahun? Tentunya program harus meningkat. Nah, belajar program itu bisa menggunakan teknik yang namanya ATM, ambil, tiru, modifikasi. Tapi tingkatkan terus. Banyakkan referensi. Referensi bisa diambil dari internet, dari teman-teman kita diskusi, dari senior atau dari orang-orang yang ahli di dalam bidang pemrograman. Jadi tidak ada salahnya kita menguasai bahasa programan. Kenapa? Walaupun mungkin nanti kalian kurang tertarik dengan pemrograman, tapi setidaknya pemrograman akan memberikan pemahaman atau memberikan efek yang tidak langsung kepada cara kita sendiri, yaitu tentang bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, bagaimana cara kita menerjemahkan sebuah masalah sehingga itu bisa dipahami sama pihak lain. Terus semangatlah belajar program. Yang kelima, yaitu networking atau jaringan komputer. Hampir semua komputer sekarang ini terhubung dengan komputer yang lain, atau membicarakan teknologi informasi pasti juga membicarakan komunikasi. Jadi sudah menjadi satu kesatuan. Menguasai networking atau jaringan komputer menjadi suatu keharusan, apalagi yang mempunyai minat besar terhadap seluk-beluk networking. Jadi mungkin ada yang kurang berminat pada pemrograman atau tidak kurang berminat terhadap hal yang lain, tapi lebih suka yang hardware seperti kayak networking. Nah, menguasai networking menjadi sangat penting sekali, apalagi jika ditunjang kompetensinya itu dengan sertifikasi baik lokal maupun internasional. Itu akan menjadi nilai tambah jika nanti digunakan untuk melamar pekerjaan. Kalau misalnya internetnya nggak connect atau jaringan nggak connect, sebagai mahasiswa informatika atau lulusan informatika jangan alergi, tapi secara langsung harus bisa memperbaiki. Itu minimal harus kalian kuasai. Yang keenam, yaitu basis data atau database. Informasi menjadi sebuah informasi, tentunya semua berasal dari data. Data itu apa? Data adalah apa yang bisa kita dapat, baik kita lihat, dari kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita temukan, itu semuanya bisa menjadi sebuah data. Data akan lebih bermakna jika diolah sehingga menjadi sebuah informasi. Dalam pengolahan data, basis data atau database itu sangat penting. Kenapa? Saat kita mengolah, tidak hanya diolah selesai, tidak, tapi juga harus disimpan, digunakan. Kenapa? Data yang disimpan itu bisa kita manipulasi, kita organisasikan, atau kita olah menjadi hal-hal yang baru yang mungkin bisa dibutuhkan atau sangat dibutuhkan proses berikutnya. Jadi belajar database, menguasai database itu menjadi satu keharusan. Apalagi misalnya nggak mungkin atau kecil kemungkinan membuat aplikasi atau sistem yang besar tanpa database. Pasti menggunakan database. Gue pikir menguasai database itu sangat penting sekali. Apa sih database yang mungkin bisa kalian kuasai? Ya mungkin salah satu contohnya yang paling sederhana adalah mungkin Microsoft Access. Terus juga yang MySQL, SQL Server, Oracle, DB2 atau yang lainnya. Karena apa? Dalam database itu juga nanti kita akan pelajari bagaimana memanipulasi data. Misalnya, gue butuh ini, orang lain butuh ini, gimana cara menyajikan data yang dengan tepat. Nah, ini semua ada di database itu sendiri atau basis data. Jadi, kuasai minimal satu basis data atau minimal satu DBMS, Database Management System, yang tadi gue sebutin tadi. Yang mana saja, yang penting itu bisa berguna untuk menunjang aktivitas, misalnya pembuatan program atau yang lainnya. Yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu tentang kemampuan analisa dan perancangan. Kemampuan analisa atau observasi dan membuat desain penyelesaian masalah sangat dibutuhkan dalam sebuah proyek-proyek informatika.
atau proyek-proyek sistem lah. Ini merupakan langkah awal bagaimana kita bisa mengimplementasikan, bisa mewujudkan sebuah sistem, sebuah rancangan baik hardware maupun software diawali dari analisis. Kemudian kita bisa merancang sehingga menjadi sebuah sistem yang lengkap. Hasil implementasi itu bisa sangat bergantung dari tahapan di analisa dan perancangan di sini. Sebenarnya tahapan analisa dan perancangan ini lebih dekat dengan ilmu manajemen, bagaimana kita melakukan proses persiapan, perencanaan, ya kan, terus mengorganisasikan, terus membuat desain dan lain-lainnya. Gue pikir bahwa belajar manajemen di jurusan informatika juga tidak salah. Itu menjadi, kalau tidak salah, menjadi mata kuliah wajib atau dasar. Kaitannya manajemen analisa ini sangat penting karena memang tahapan analisa dan perancangan ini sangat erat kaitannya dengan manajemen itu sendiri. Kita harus mempunyai kemampuan analitik, desain, karena nanti pada saat tahapan yang lebih tinggi lagi jika belajar di informatika, maka justru ini fokusnya. Misalnya menjadi seorang sistem analis, nah kemampuan analisa dan perancangan ini sangat dibutuhkan sekali, harus dikuasai, yaitu analisa dan perancangan. Itulah 7 hal penting yang harus kalian kuasai menjadi seorang mahasiswa informatika. Setidaknya itu versi gue seperti itu. Jadi semua tadi yang gue sampaikan itu dipelajari di mata kuliah selama kalian berkuliah di jurusan informatika. Ya. Jadi sekarang kalianlah yang dapat menentukan mau jadi sarjana komputer atau sarjana sastra komputer. Kalian putuskan sendiri, renungkan apa yang gue sampaikan tadi, yang gue share tadi. Nah, mungkin bisa berguna untuk bekal kalian berkuliah di jurusan informatika. Terima kasih udah menonton video gue. Jangan lupa subscribe, like, dan kasih komen atau bagaimana menurut kalian, pendapat kalian tentang apa yang gue sampaikan.